Pawang bulan, sebuah tradisi di mana para warga, anak-anak, dewasa, tua, muda merayakan datangnya bulan purnama. Dan dipercaya cahaya bulan purnama membawa sebuah kebaikan, sebuah pesan positif untuk keberlangsungan masa depan. Kecamatan Cilengkrang, Kasepuhan Bunisari, Kabupaten Bandung, Nyawang Bulan. Ya, perkenalkan, nama saya Edi Suhardi ya. Suka dipanggil di sini tuh Pak Guru gitu ya, sama memang keseharian saya sebagai pengajar juga. Posisi saya di Nyawang Bulan ini adalah sebagai koordinator acara. Jadi yang menyiapkan segala, mulai dari acara, fasilitas dan sebagainya, itu saya di sini sebagai koordinatornya. Nyawang Bulan ini sudah berjalan mau 3 tahun ya, dengan jadi pas sebelum nyampe sih 3 tahun, hanya berjalan mau 3 tahun. Dan acara Nyawang Bulan ini konsepnya yaitu kita istilahnya kembali lagi flashback ke zaman dahulu, makanya diambil Nyawang Bulan ketika bulan purnama. Anak-anak itu suka bermain di bawahnya terang bulan. Nah, makanya teringat coba kita istilahnya diadakan kuliner tradisional, terus seninya seni Sunda gitu, karena kita kan posisinya di daerah Sunda. Nah, Nyawang Bulan ini diadakannya 1 bulan sekali pada tanggal 14 Hijriah. Ketika tanggal 14 Hijriah itu pasnya bulan purnama. Cuman untuk ekonomisnya kita ambil ke hari Sabtu di malam Minggu itu digelarnya. Jadi tidak tepat di tanggal 14, cuma berdekatan, hanya selisih 1 atau 2 hari. Jadi kalau sekarang kayaknya kemarin tanggal 14-nya, kalau sekarang udah tanggal 15 Hijriah. Nah itu kemudian konsepnya di sini yang dijual terutama misalkan makanan. Makanan itu diusahakan makanan yang tradisional, tanpa bungkus plastik, tanpa pengawet, tanpa zat pewarna. Peralatan juga dikembalikan lagi, peralatan yang zaman dahulu, misalkan ada gerabah, ada kayu atau bambu, yang minimal seng, diminimalisir penggunaan alat plastik gitu di sini. Untuk bungkus juga tidak ada bungkus plastik, kembalikan misalkan ada daun atau anyaman begitu. Itu untuk mengurangi limbah plastik, jadi untuk ramah lingkungan tujuannya. Itu mungkin. Nah, kemudian gagasan Nyawang Bulan ini ada kasepuhan di sini, yaitu Bapak Pipi Priyatna sebagai penggagas Nyawang Bulan. Beliau mengajak kami untuk istilahnya menyatukan masyarakat di sini untuk istilahnya membuat kegiatan, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang istilahnya dari kita untuk kita, tidak mementingkan atau keuntungan untuk seseorang. Bahkan kasepuhan ini dia itu 100% menyediakan segala fasilitas di sini untuk warga di sini, untuk masyarakat Giri Mekar umumnya. Jadi tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Jadi keuntungan acara ini untuk diolah kembali, misalkan setiap hari Minggu tuh ada kerja bakti, bersih-bersih, sambil menunggu tibanya tanggal 14. Jadi keuntungan ini untuk mereka juga, misalkan untuk memperbaiki alat-alat, properti, terus konsumsi kerja bakti, itu dari situ ngambilnya. Dan alat tukarnya seperti yang
akang ketahui, teteh ketahui di sini alat tukarnya pakai koin gitu. Halo teman-teman Handi Pratama Story Traveler, kali ini saya lagi di acara Nyawang Bulan tradisi di daerah Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan bersama teman sejarah Tiwi, dia juga seorang YouTuber TikTok juga ya. Nah, kita sekarang lagi menunggu acara ya. Jadi di sini ada pagelaran seni juga, jadi ya menarik banget. Terus juga di sini tuh ada jajanan. Jadi jajanan tapi kita harus tukar bukan pakai uang rupiah, pakai uang koin gitu loh. Oke. Menarik banget ya. Jadi benar-benar pengalaman beda. Nah, kita penasaran lah, kita tonton ya kayak gimana. Nah, ini udah jarang banget di tengah-tengah Bandung ya. Sambil nunggu, kita ngobrol mengenai pengalaman Tiwi ya nge-YouTube, terutama apa jalan-jalan ke tempat sejarah kayak museum. Ada pengalaman serunya apa nih Tiwi kira-kira? Kalau aku sih pengalaman serunya karena kita bisa flashback ke masa lalu ya, di tengah sekarang zaman udah semakin modern, terus juga banyak banget hal-hal yang berubah. Kebetulan aku tuh kepo banget sama apa sih yang terjadi di masa lalu gitu. Kan saat ini adalah perjalanan dari yang udah berlalu gitu, dan setiap kali datang ke museum atau tempat-tempat bersejarah tuh kayak nemuin insight baru, hal-hal yang selama ini nggak terbayangkan, kayak misalnya bangunan-bangunan yang dulunya itu ada ya kisah-kisah, kemudian juga pernah ada perang dan lain-lain. Terus juga kayak tokoh-tokoh yang ternyata punya banyak peran gitu buat bangsa Indonesia. Jadi itu adalah hal-hal menarik yang menurut aku sih ngasih bukan cuman jalan-jalan atau ya udah refreshing ya, tapi ada pembelajaran yang lebih besar gitu buat aku pribadi juga. Oke, jadi maksudnya ya generasi muda juga harus melek sejarah ya, terutama. Jadi jangan tutup mata dengan masa lalu. Malah masa lalu tuh bisa jadi pembelajaran dan kisah yang seru diulik ya gitu, terutama buat kita yang muda-muda kayak gini ya sih. Tapi kira-kira dari antara museum yang didatangin mana yang paling kayak epic banget gitu kira-kira? Yang paling menarik ya, kalau salah satu museum yang paling menarik sih di Malang ya. Aku pernah ke Museum Brawijaya, jadi itu ada gerbong maut itu adalah pernah mengangkut itu kan yang bangsa Indonesia, terus dimasukin ke gerbong itu, banyak yang meninggal juga, dan gerbongnya itu disimpan di sana. Jadi kayak haru banget karena selama ini aku tahu cerita itu di buku dan di video gitu, terus tiba-tiba aku bisa datang ke tempatnya dan merasakan atmosfer tersendiri gitu di tempat tersebut. Dan selain itu juga kan banyak banget peristiwa-peristiwa yang terjadi di kawasan Jawa Timur ada di sana. Nah, selain itu juga karena aku tertarik sama sejarah militer, aku juga suka banget sama museum adalah Waktu Siliwangi di Bandung. Itu juga kan ada ambulan namanya Si Gajah. Jadi ambulan itu adalah yang mengangkut Kartosuwiryo, yang pemimpin DITII yang dulu sempat memberontak di Indonesia. Itu juga menarik banget. Terus juga museum lainnya sih, Museum Monumen Pancasila Sakti di Jakarta. Itu kan terkait peristiwa G30S. Dan itu sampai sekarang maksudnya nggak pernah redup ya. Selalu tema terkait pemberontakan di tahun 65 itu selalu rame gitu. Dan saat kesana juga tempatnya gede banget, ada sumur di sana, terus juga ada foto-foto peristiwa, diorama yang benar-benar puas banget gitu buat menggali terkait sejarah PKI, bukan cuma di tahun 65 tapi juga di tahun 48 dan tahun-tahun sebelumnya juga dari awal pembentukannya gitu. Ya, jadi memang satu museum yang apa ya, titik balik sejarah Indonesia lah ya, gitu. Jadi memang menarik gitu. Dan ada rencana mungkin mau ke museum mana lagi atau apa? Museum atau harapan mau kemana lagi yang kayaknya yang belum dicapai gitu? Kalau aku sih sebenarnya kemanapun juga pasti senang ya kalau tempat-tempat bersejarah, karena ngomongin tempat bersejarah itu bukan cuma museum atau juga gedung-gedung tua, bahkan tempat kita tinggal loh. Kayak misalnya kita tinggal di Bandung, kita bisa mengulas sebenarnya kenapa ya nama daerah itu disebut Bandung. Dan kebetulan aku juga suka kepo sama toponimi atau asal-usul nama daerah gitu, kayak yang nggak usah jauh-jauh tadi tempat kita tinggal, terus juga jalan yang kita lewati. Dan biasanya juga kan ada nama-nama pahlawan ya, ada Jenderal Sudirman, ada jalan misalnya PH Mustafa, ada jalan Ahmad Yani. Kita udah kenal sejauh apa sih sosok di balik nama jalan itu gitu. Dan ternyata kalau misalnya digali lebih dalam, wah luar biasa ya kiprahnya gitu di zaman dulu sampai pada akhirnya namanya abadi sampai sekarang gitu. Dan kalau tempat-tempat menarik lain sih kebetulan aku juga tertarik banget sama kawasan-kawasan yang ada sisi kerajaannya gitu. Kayak waktu itu aku pernah main juga
ke Candi Raja Baka, Istana Raja Baka. Di mana itu? Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Jadi itu tuh dekat sama Prambanan. Nah, aku ke sana dan takjub banget sih. Kayak negeri dongeng beneran gitu kan. Selama ini kalau misalnya lihat candi biasanya bangunan satu doang udah ya. Yeah. Tapi ini tuh kayak kompleks yang luas banget. Itu jalan dari pagi sampai siang tuh nggak habis-habis gitu. Kebetulan waktu itu aku lagi solo trip dan ternyata nemu hal yang menarik banget gitu, yaitu sisa-sisa Raja Baka di zaman dulu. Yang diceritakan itu adalah ayahnya dari Roro Jonggrang. Wow. Yang ya legenda dari Prambanan itu. Prambanan. Dan aku juga waktu jalan-jalan ke sana baru ngeh ternyata di sana bukan cuman Candi Prambanan doang, tapi juga ada candi lain, ada Candi Bubrah, terus juga ada 3 candi lain ya kalau nggak salah, dan Candi Sewu juga. Jadi kalau ke Prambanan tuh nggak cukup sejam 2 jam gitu dari pagi, dari waktu itu aku sore sampai mau tutup di sana puas banget dan kayaknya pengen ngegali lebih dalam lagi nih sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Wow, anaknya sejarah banget emang ya. By the way, ini kita masih di Kasepuhan Bunisari ya. Kita masih nunggu karena ya ini salah satu juga jejak sejarah ya yang masih apa ya ada sampai hari ini, dan ini pertama kali kita kesini motoran. 10 hewan polemik. Nah, ini tuh uangnya, jadi dia ngopi nukerin 25.000 dan ini isinya 10. Jadi di sini tuh di Kasepuhan Bunisari ini di acaranya Wambulan tuh harus apa ya pakai uang kayak gini, bukan dengan uang pada umumnya. Jadi benar-benar kayak baik ke zaman dahulu gitu ya. Karena kita konsepnya flashback ke zaman dulu. Jadi zaman dulu itu alat tukar tuh kalau dulu tuh ada koin atau benggol ya, disebutnya benggol. Kalau dulu udah dari baja atau kuningan ya. Nah, kalau sekarang karena kita inginnya kembali ke alam, coba kita istilahnya dimodifikasi si koin itu dari kayu ya yang dibuat. Saya berusaha dari bambu juga, cuman kayaknya bambu susah dibuatnya. Tidak, kalau misalkan bambunya bisa persegi, nah itu bisa. Kalau persegi pernah ada yang alat tukarnya dari bambu tapi persegi. Kalau Kasepuhan Bunisari itu namanya udah dari sana, dari awal berdiri. Iya, kurang tahu apa juga kalau berdirinya Kasepuhan Bunisari. Hanya tadinya kan kampung biasa, tidak ada kegiatan ini. Asalnya tuh kampung Bunisari saja, karena di sini kita ada punya makam keramat yang keturunan Cirebon. Ditambahlah nama Kasepuhan gitu, karena almarhum ini sesepuh Cirebon yang dimakamkan di sini. Ini dianggaplah hajatan warga di sini gitu. Jadi hajatan kita tujuannya rahmatan lil alamin. Jadi untuk ibadah, benar ibadah antar mempersatukan. Asalnya tadi masing-masing tetangga ini sekarang bersatu, ada persatuannya. Nah, harapan saya sih untuk kedepannya mudah-mudahan ini bisa dicontoh juga sama warga-warga yang lain. Mau meniru silahkan. Saya sendiri di sini ya mudah-mudahan untuk kedepannya semakin dikenal, semakin meningkat istilahnya pengunjung, baik pengunjungnya, dan mudah-mudahan juga harapan saya itu dapat ngasih istilahnya contoh kepada pengunjung juga betapa pentingnya ramah lingkungan itu. Nah, ini mau beli cucur, jadi pakai uang kayu. Boleh. Lemonnya habis, tinggal teh manis aja sama teh dingin adanya. Teh dingin, manis. Teh manis maksudnya. Ya, mana? Punten ya, lami ngantosan. Dia cucur. Ya, cucur guys.
Kesatriaan wiwitan Siliwangi kinanjang Singapura Awasun Kira kita udah beres ya di apa ini? Kasepuhan Bunisari. Bunisari. Jadi acara apa nih Nom? Nyawang Bulan ya? Nyawang Bulan. Nah, gimana kesan-kesannya siapa ini? Tiwi yang pertama kali? Kesannya spesial saja ya, karena ternyata banyak banget warisan budaya gitu di sekitar kita, tapi kita juga nggak ngeh gitu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di kota, kita sibuk sama aktivitas sehari-hari, jadi kayak yaudah kita lebih aware aja, dan seneng banget sih karena banyak kuliner dan juga ada musik Sunda. Berasa kita ada di dunia yang berbeda gitu. Iya loh. Karena biasanya kan kita dengan hidup pikuk kota ya. Anak-anak kota banget itu ya. Iya. Dan ini uangnya pakai apa tadi? Kayu Kayak gitu kayu ya. gitu lucu. Ya, walaupun singkat tapi nilai. Sengaja Bandung masih ada yang kayak gini lah. Ya, mulai dilestarikan lagi gitu. Iya. Tadi dengar-dengar juga katanya baru 2 tahunan ini mulai lagi. Mulai lagi, berarti mungkin udah lama juga. Oke, jangan lupa follow Nopi, ini Tiwi, tadi siapa? Kasavela. Kasavela dan Andi Pratama Traveler. Bye. Dah.